Waktu kecil saya pengen jadi arsitek, karena ayah saya juga seorang arsitek. Melihat ayah saya bekerja mulai dari memikirkan sebuah ide, lalu dituangkan dalam sebuah coret-coretan kertas, sampai akhirnya menjadi sebuah karya, bangunan atau rumah. Itu sepertinya akan ada perasaan puas atau rasa bangga tersendiri ya. Apalagi kalau karyanya itu bisa bermanfaat, bisa dinikmati sama banyak orang, termasuk anak dan cucunya. Itu kenapa saya pengen jadi seorang arsitek dulu. Nama saya Irfan Rabiullah, di Aalto saya sebagai technical leader di tim digital. Saya masuk ke Aalto bulan Maret tahun 2019. Di Aalto saya manage resource developer, lalu membantu developer bekerja secara efektif, efisien, dan deliver sistem yang bagus. Pendengar yang baik, karena saya orangnya nggak banyak bicara ya. Misalnya ada kumpul-kumpul gitu, saya lebih banyak jadi pendengar daripada pembicara. Lalu kalau lagi kumpul, saya main HP atau melakukan sesuatu yang lain, saya bisa menangkap apa yang sedang dibicarakan saat itu. Makanya suka ada yang komen, Van, lu dengerin ya dari tadi, kirain nggak nangkep. Itu komen itu sering banget saya dengar. Menurut saya itu my superpower. Harus punya perencanaan yang baik, termasuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi nantinya. Itu yang saya terapkan di kehidupan saya. Sebelum mengambil keputusan, dipikirkan matang-matang apa saja kemungkinannya, lalu datanya, kalau misalnya ada datanya seperti apa, dianalisa, setelah yakin baru ambil keputusan. Pernah kejadian ada problem di aplikasi internal Aalto. Ketika itu nggak ada individu yang disalahkan, tapi kita sama-sama fokus how to fix the problem. Tiap tim saling melontarkan pendapatnya, menganalisa, lalu menyampaikan datanya apa yang dia punya. Sampai akhirnya kita tahu problem dan cara memperbaikinya seperti apa. Good leader itu punya tujuan yang jelas, punya plan step by step-nya seperti apa. Karena dengan begitu, tiap member tim akan tahu yang dia kerjakan itu hal yang penting banget. Meskipun menurut dia hal itu sepele, tapi kalau dia lalai, maka tujuan tim nggak akan tercapai. Pernah saya ingat ada cerita inspiratif yang saya ingat. Ada office boy ketika itu sedang menyapu lantai. Lalu ada pemimpin NASA waktu itu lewat dan bertanya pada dia, apa yang sedang kamu lakukan? Office boy itu menjawab, saya sedang membantu perusahaan saya untuk menerbangkan pesawat luar angkasa. Cerita itu ngena banget di saya. Jadi meskipun ada member tim yang punya peran kecil, tapi dia tetap bagian dari tim dan dia tetap punya impact dalam tujuan terhadap tim. Leader yang bisa memotivasi dan bisa membuat tim individu di dalamnya itu berkembang. Salah satu caranya leader harus bisa menyampaikan bahwa tantangan yang mereka hadapi itu bukan sebuah beban, tapi itu adalah sebuah kesempatan untuk mereka bisa berkembang. Karena suatu saat nanti, member tim ini akan menggantikan kita sebagai leader. Jadi kita harus menyiapkan mereka ke arah sana. Leader itu harus tahu tujuan akhirnya apa, dan tujuannya jelas. Dengan begitu, maka yang kita pikirkan adalah cara-cara yang memang sesuai dengan tujuan kita. Dan itu akan jadi acuan supaya kita lebih terarah dan terhindar dari cara-cara yang tidak perlu. Selain itu, leader juga harus punya prinsip. Karena nanti ada di suatu momen di mana kita harus mengambil keputusan. Dan keputusan itu tidak akan bisa membahagiakan semua orang. Makanya keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang berdasarkan pada prinsip yang kita pegang dari awal.